Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ijroil merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Menjelang ajal, malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah sebagai pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut malaikatul maut diberi amanat tersebut. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat Ijroil terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ijroil bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq, disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam sorgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanamnya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah, sama seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Ijroil untuk mengambil tanah itu. Namun Ijroil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Ijroil mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Ijroil mengambil paksa atau mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada Ijroil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Jawab Ijroil, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa, malakul maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Ijroil untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Ijroil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah. Hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Ijroil menjalankan tugas yang mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Kabir Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah aras yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan.
Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada 2 daun dari pohon yang terletak di bawah aras gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah aras pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Sahabat yang beriman, itulah serangkaian kisah yang menjadikan malaikat Ijroil sebagai malaikat pencabut nyawa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dan salah satu malaikat yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia adalah malaikat maut. Sebab malaikat maut bertugas untuk mencabut nyawa setiap manusia yang telah tiba ajalnya. Sehingga apabila malaikat maut telah menjalankan tugasnya, maka hal tersebut menjadi tanda berakhirnya kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan di antara banyaknya nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut, ternyata ada seorang wanita yang membuat malaikat maut menangis saat mencabut nyawanya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Tadhkirah oleh Imam Qurtubi, bahwa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita. Padahal wanita itu tidak digambarkan sebagai seorang yang taat beribadah. Lantas apa yang menyebabkan malaikat maut menangis saat mencabut wanita ini? Berikut ringkasannya. Dikisahkan bahwa malaikat akan mencabut nyawa seorang wanita yang saat itu sedang berada di tengah padang pasir yang tandus. Meskipun ajal sang wanita telah tiba, namun malaikat maut masih belum menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ternyata wanita itu sedang hamil dan hendak melahirkan. Oleh sebab itu malaikat maut pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tandus tersebut. Sehingga ketika bayinya telah lahir, maka malaikat maut pun segera mencabut nyawa wanita itu sambil terisak dalam tangisnya. "Aku pernah menangis saat aku mencabut nyawa seorang wanita," ujar malaikat maut. Kemudian ia berkata lagi, "Saat itu ia baru saja melahirkan putranya di padang pasir, dan aku menangis saat aku mencabut nyawanya karena mendengar bayi tersebut menangis dan tidak seorang pun ada di sana yang mengetahui hal itu." Demikianlah malaikat maut. Ia merasa iba dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu, di mana tidak seorang pun di sana yang bisa menemukannya, sehingga malaikat maut pun menangis saat mencabut nyawa ibunya. Namun tanpa sepengetahuan malaikat maut, sebab ia hanya bertugas untuk mencabut nyawa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan bayi itu dengan caranya, hingga akhirnya ia pun tumbuh besar dan menjadi hamba Allah yang baik dan taat. Dan dalam kitab Tadhkirah tersebut juga disebutkan tentang percakapan antara Allah dengan malaikat maut, di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah menangis, tertawa, dan juga terkejut serta kaget." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku menangis saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan ia hendak melahirkan. Maka aku pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Kemudian aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena aku mendengar tangisan bayinya, namun tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal itu." Kemudian Allah bertanya, "Lantas apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Saat itu aku melihat cahaya terang benderang dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, maka cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, sehingga aku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?"
Tidak ya Allah, jawab malaikat maut. Sesungguhnya lelaki tersebut adalah bayi yang dari wanita yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang itu, dan akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Sahabat yang beriman, semoga jadi ilmu buat kita semua dan peringatan untuk kita semua bahwasannya malaikat maut selalu dan selalu membuntuti kita. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.